Selamat datang di media pembelajaran online. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Materi kita di pertemuan selanjutnya adalah di part 3 ya, kelas 12. Sebelum kita melakukan pembelajaran, yuk kita berdoa. Tangannya Anjali. Kita baca Namaskara Gata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawanta apiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Tangannya Anjali. Kita duduk hening dulu sebelum Mbak Anjali ya. Duduk hening dengan rileks, mata dipejamkan, perhatikan dan sadari napas kamu, rasakan di dalam hati. Kita mulai ya. Napas masuk, saya tahu saya bernafas masuk. Napas keluar, saya tahu saya bernafas keluar. Masuk, keluar. Napas masuk, saya tahu saya bernafas masuk. Napas keluar, saya tahu saya bernafas keluar. Masuk, keluar. Napas masuk, saya tenang. Napas keluar, saya damai. Tenang, damai. Duduk hening, selesai. Sekarang kita Anjali ya. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva, Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, materi kita pembelajarannya adalah masih di problematika kehidupan manusia. Di bab ini yang dibagi 4 pertemuan ya. 4 kondisi bahagia dalam kehidupan kita bisa lihat. Tujuan pembelajaran adalah batasan-batasan dan macam-macam. Kemudian harus memahami. Oke, kita masuk ke sini. Ada 4 syarat kebahagiaan. 1 adalah keyakinan. Keyakinan timbul bukan asal percaya. Setiap agama apapun punya keyakinan. A, B, C, D punya keyakinan. Yakin bahwa ada sesuatu yang adikuasa yang melindungi kita. Ya, atau di dalam konsep Buddha, yakin bahwa ketika kamu melakukan perbuatan baik, pasti itulah yang akan kamu dapatkan. Kebaikan akan menghasilkan kebaikan, keburukan akan menghasilkan keburukan. Dalam agama, ya, keyakinan adalah nilai luhur. Keyakinan berdasarkan pengertian, mengerti bahwa hakikat itu harus dipraktekkan, mengerti bahwa itu bisa dibuktikan. Sehingga ajaran Buddha yakin bukan hanya sekedar tahayul ya, atau hanya membabi buta, tetapi benar-benar kamu berasakan dalam batin kamu. Keyakinan sangat penting membantu dalam melaksanakan ajaran yang dihayati, muncul berkembang untuk mencapai tujuan. Misalnya contoh ya, baca parita. Baca parita, kalau ingin parita itu lebih membuat kamu memiliki kekuatan yang lebih baik, tentunya parita itu bisa mendukung 3 syarat. Contohnya, keyakinan. Keyakinan terhadap parita bahwa itu penting. Ketika dibaca dengan yakin, maka baca parita menjadi lebih bagus. Jika ragu-ragu tidak percaya akan melemahkan kekuatan parita. Yang kedua ada kesucian perilaku yang mendukung atau attitude. Kalau kitanya attitude-nya nggak baik, baca parita juga nggak baik ya. Tapi kalau emang kita lakukan dengan attitude yang baik, semakin bagus, semakin manjur. Maka umumnya biku-biku berusaha untuk latih diri, misalnya wipasana, retret, puasa,
melaksanakan sila, agar paritanya bisa maju dibaca, memiliki kekuatan yang benar-benar bisa merasakan itu lebih baik. Kemudian kekuatan karma, jika dihalangi karma buruk berat, tidak akan dukungan karma baik yang banyak, maka parita yang dibaca tidak memiliki kekuatan apa-apa. Jadi ketika karma baik kita mendukung, kita baca dengan baik, semua akan menjadi satu kesatuan yang bisa kamu rasakan. Kemoralan, yaitu menghindari Pancasila Buddhis. Ya. Sila bukan merupakan satu pelaturan atau larangan, beda dengan konsep agama lain, menjalankan perintah dan melaksanakan kewajibannya. Tapi di agama Buddha adalah ajaran kemoralitas bertujuan agar umat Buddha adanya akibat baik dan melaksanakan, dan ada akibat buruk jika tidak melaksanakan. Bahasanya lebih baik ya. Next, kemurahan hati atau bahasa palinya caga, yang memiliki sifat kedermawanan, kasih sayang, yang dinyatakan dalam bentuk makhluk lain, misalnya memiliki perasaan jauh dari permusuhan, jauh dari kedengkian, murah hati, itu yang disebut dana. Berdana merupakan pintu kebajikan. Bagi orang miskin seharusnya justru lebih banyak berdana supaya bisa terlahir dari orang kaya atau supaya menjadi dapat keberuntungan. Tapi sayangnya berputar balik. Boro-boro mau dana, makan aja susah. Karena orang susah makanya jadi miskin, makin tambah miskin. Karena seperti itu prinsipnya pemikirannya. Berdana dalam bentuk ya dibagi jadi 4 ya. Bentuknya misalnya materi, petunjuknya, kemudian bentuk ajaran, kemudian lagi ajaran yang benar, kemudian memaafkan, dana tenaga. Ini semua dibagi jadi 4 bagian ya. Kalau memang nggak ada uang, ya dana tenaga juga baik. Memaafkan juga baik, karena nggak semua bisa memaafkan. Ada lagi petunjuk atau ajaran, syukur-syukur bisa Dhammadesana ya, bagi sharing. Faktor yang mempengaruhi kualitas dana, kita lihat ditinjau dari manfaatnya. Pemberian kecil, manfaatnya kecil. Pemberian kecil, manfaatnya besar. Pemberian besar, manfaatnya kecil. Pemberian besar, manfaatnya besar. Jadi ini ada konsep di mana ketika kita memberi, kalau dengan memberinya kecil kemudian manfaatnya besar, karena kita dengan ikhlas dan tulus, sehingga apa yang kita dapatkan bisa lebih baik lagi. Kemudian ditinjau dari kehendak. Ditinjau dari kehendak. Kehendak sebelum berdana, kehendak sewaktu berdana, kehendak setelah berdana. Jadi niat untuk melakukan berdana itu sudah dilakukan dengan karma baik ya, ketika sudah ada niat. Kemudian ditinjau dari barang yang didanakan. Barang yang sudah buruk atau tidak dipakai. Ini hati-hati ya, kalau berdana buat diri kita aja nggak mau, apalagi dikasih orang, hati-hati. Yang kedua, barang yang masih baik, sebaik diri sendiri memakai. Artinya kamu memberikan barang itu emang benar-benar barang ini baik, kamu pun nggak bisa dipakainya, dan ini akan bermanfaat. Yang ketiga, barang yang lebih baik yang dipakai sendiri ya. Ini juga manfaatnya lebih baik ya, ketika barang ini bisa digunakan ya, bermanfaat bagi orang lain. Next, cara-cara berdana yang baik kita lihat. Berdana memberikan dengan halal, diperoleh sesuai dengan dhamma ya. Kemudian diberikan pada orang yang layak menerimanya. Telah dipersiapkan dari awal. Kalau kita mau dana, misalnya contoh katina, saya udah persiapkan dari awal, saya ingin berbuat baik, saya ingin berdana. Itu udah suatu positif ya, karma baik yang sudah dilakukan melalui kehendak ya, niat dan sebagainya. Kemudian telah dipersiapkan dengan pikiran yang baik.
Ya, jangan pikir kamu berdana untuk nama baik kamu jadi baik gitu kan. Kemudian waktu menyerahkannya ikhlas. Sesudah menyerahkan tidak ada penyesalan. Inilah yang membuat karma baik kita akan menjadi lebih baik. Yang keempat itu panyah, kebijaksanaan. Terbawa terhentinya masalah duka. Kebijaksanaan adalah dapat timbul padamnya segala sesuatu kondisi terarah terhentinya penderitaan atau masalah. Diharapkan orang yang makin pintar itu makin bijaksana. Tapi tidak semua orang seperti itu. Bahkan ada yang pintar tapi bukan bijaksana, malah timbul kesombongan dan sebagainya. Ciri-ciri orang bijaksana itu pasti dia bisa membedakan mana yang baik, terutama di attitudes. Ya. Oke, sekian dari materi saya. Ya. Nama budaya. Kita bertemu lagi di part selanjutnya. Terima kasih.